Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan materi hari ini. Kita sudah masuk bab 3 ya, bab 3 tentang dinamika. Langsung aja saya share ininya ya. Nah, sudah nampak di monitor ya. PowerPoint-nya ya, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, ya. Jadi bab 3 tentang dinamika partikel. Seperti yang sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ya, bahwa kalau dinamika ini mempelajari kaitan antara gerak dengan penyebab gerak, yaitu gaya. Jadi berbeda dengan yang kita bahas di bab 2. Kalau bab 2 itu kan membahas geraknya saja. Nah, kalau yang sekarang ini mempelajari kaitan antara gerak dengan penyebab gerak, yaitu gaya. Nah, ini. Ini ya. Jadi sebenarnya kaitan antara gerak dan gaya itu sudah dirumuskan oleh Isaac Newton dalam ketiga hukum Newton tentang gerak. Ya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi nanti ada 3 hukum Newton tentang gerak. Ya. Nanti kita sebut aja dengan nama hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 ya. Itu materi pembahasan hari ini. Ya, hukum Newton. Ini apa ini? Fotonya Isaac Newton ya. Isaac Newton ini hidup pada sekitar ini ya 1800-an itu ya. Abad 18 ya, 1800-an. Nah, ini sebagai ini aja lah, sebagai apa ya? Sebagai pendahuluan ya. Sebagai pendahuluan untuk memantapkan ya, memantapkan pemahaman kita ya, jangan nanti salah persepsi. Jadi untuk membuat supaya persepsi kita ini tidak salah. Jadi misalkan nomor 1 ya, jika sebuah benda tidak bergerak, jadi benda nggak bergerak, apakah itu berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Jadi kalau benda nggak bergerak itu apa benar? Nggak ada gaya pada benda tersebut. Benar atau salah? Jawabannya? Salah, Pak. Salah. Salah, Pak. Kenapa kok salah? Jawabannya Pak. Kenapa kok salah? Karena Sigma ya. F-nya 0, Pak. Nah, ya. Jadi salah karena dia nggak bergerak itu karena apa sih? Karena ini resultan gayanya itu 0. Ya. Jadi resultan gayanya yang menyebabkan dia itu nggak bergerak. Ya. Tapi kan nggak berarti gayanya nggak ada. Ada gaya cuma resultannya itu 0. Jadi gaya-gaya itu saling menghilangkan. Itu. Sebagai contoh misalkan pada diri kita ya. Kita ini kalau misalkan kita ya berdiri di apa ya, di atas lantai gitu ya. Kita berdiri diam di atas lantai. Apakah di dalam diri kita ini nggak ada gaya? Ada, Pak. Ada gaya apa paling nggak apa? Gaya apa yang paling kalian tahu? Gravitasi. Gravitasi kan? Gaya normal, Pak. Iya, ada gravitasi, ada gaya normal kan itu ya. Nah, itu keduanya itu nanti saling meniadakan ya. Jadi gaya gravitasi ditiadakan oleh gaya normal. Makanya resultannya 0 kan itu, sehingga nggak bergerak. Kemudian yang kedua yang juga perlu kalian ketahui bahwa pasangan gaya aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Jadi kan nanti di hukum ketiga Newton itu kan ada aksi dan reaksi ya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu bahwa pasangan aksi dan reaksi itu tidak bekerja pada benda yang sama. Itu benar ya, jawabannya ini kan, benar ini ya. Kenapa? Karena mereka bekerja pada
benda yang berbeda. Itu. Nah, sebagai contoh tadi, misalkan kalau kita berdiri di atas lantai, itu kan ada pasangan gaya aksi reaksi gitu ya. Yaitu yang tadi kalian sebutkan tadi. Apa itu berat sama gaya normal kan gitu ya. Berat sebagai aksi katakanlah gitu ya. Gaya normal sebagai reaksi. Nah, berat itu bekerja pada lantai. Kenapa? Karena berat itu menekan lantai kan. Ya, jadi berat itu bekerja pada lantai. Sementara gaya normal itu kan dari lantai. Normal dari lantai bekerja pada siapa ya? Pada kita ya. Jadi pada lantai terdapat bekerja gaya berat, sementara pada diri kita nanti bekerja gaya normal. Jadi kedua gaya aksi reaksi itu berada pada benda yang tidak sama, pada dua benda yang berbeda ya, yang saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga ini ya, masa sebuah benda bergantung pada lokasi. Apakah masa benda itu bergantung pada lokasi? Jawabannya apa? Tidak, Pak. Tidak. Salah, Kenapa? Pak. Kenapa? Karena gravitasi satu tempat bisa beda-beda. Nah, benar, yaitu. Masalahnya di gravitasi kan. Tapi kalau massa itu nggak bergantung lokasi, yang bergantung lokasi itu apa? Gravitasi. Sehingga berakibat pada berat ya. Ya, jadi berat itu kan bergantung sama lokasi. Karena apa? Karena masalah gravitasi. Jadi misalkan kalau kita berada di permukaan tanah ya, dengan kita berada di ruang angkasa, itu gravitasinya beda sehingga berat kita di permukaan bumi ya dengan berat kita di ruang angkasa beda, tapi masanya sama ya. Ya massa tubuh kita kan itu. Yang beda kan beratnya. Nah, kita mulai yang pertama yaitu hukum pertama Newton. Hukum ini disebut dengan nama hukum inersia atau kelembaman. Jadi maksudnya pernah dengar inersia atau kelembaman ya? Tahu artinya ya? Inersia itu kan bahasa Inggrisnya ya. Kalau bahasa Indonesia kelembaman apa tuh? Inersia atau kelembaman itu apa? Itu istilah untuk ini ya. Sebutan untuk hukum pertama Newton. Apa kelembaman itu atau inersia itu? Bisa dikatakan kemalasan benda untuk bergerak, Pak. Kemalasan ya, kemalasan atau ya benar sih, kemalasan. Kemalasan itu mungkin istilah yang pas itu apa ya? Kemalasan, iya benar. Lembam itu artinya tidak mau ya. Ya bisa juga seperti itu ya. Bisa juga jadi intinya benda itu tidak mau ya. Tidak mau atau cenderung untuk bertahan ya. Bertahan pada keadaan semula. Itu yang disebut dengan nama inersia. Ya, jadi selalu tidak mau atau malas atau mempertahankan ya keadaan lamanya. Maksudnya itu gini. Maksudnya itu ini ya, coba kita lihat, kita baca dulu ya. Sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Jadi maksudnya itu kalau nggak ada gaya luar ya nggak ada gaya luar, maksudnya itu tidak ada gaya, atau mungkin ada gaya tapi resultannya itu nol ya. Jadi nggak ada gaya luar atau ada gaya tapi resultannya nol kan itu ya. Itu maka benda akan ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diam, yang kedua itu ini tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Apa itu? Bergerak lurus dengan kecepatan konstan itu apa? Kemarin kita sebut dengan istilah apa itu ya? Percepatannya 0, Pak. Apa? Gerak lurus dengan kecepatan konstan. GLB. Percepatan GLB, 0. Pak. Ya, GLB. Percepatan 0 ya. Nah, GLB ya. Jadi maksud saya itu gini, kalau nggak ada gaya ya, atau F-nya 0, atau resistan gayanya 0, atau sigma F-nya 0, maka benda akan diam atau GLB gitu ya. Nah, itu. Nah, yang dimaksud dengan inersia atau kelembaman itu kaitannya dengan tadi, cenderung untuk tidak mau berubah dari dua keadaan ini ya.
diam atau GLB. Maksudnya itu kalau benda itu diam, dia akan tetap diam. Sebaliknya kalau benda itu GLB, dia akan tetap GLB. Gitu. Jadi itu yang disebut dengan nama apa sih istilahnya itu? Tidak mau berubah atau mempertahankan keadaannya ya, tidak mau berubah atau mempertahankan keadaannya ya. Jadi diam tetap diam, kalau GLB ya tetap GLB begitu. Nah mungkin sebagai contoh ya, sebagai contoh untuk memperlihatkan bahwa benda diam itu kan tetap diam. Contoh yang paling gampang mungkin pernah kita alami ya, kalau misalkan kita naik kendaraan, katakanlah yang paling gampang itu motor ya, naik motor terus kita dibonceng naik motor, terus motornya tiba-tiba digas gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita dibonceng naik motor, terus tiba-tiba langsung digas gitu ya? Apa yang terjadi? Jungkang, Terpental ke depan, Pak. Terpental ke depan atau ke belakang? Jadi ini loh kita Ke depan terus ke belakang, Pak. Hah? Ke depan terus ke belakang. Ke belakang. Jadi intinya gini. Iya, Pak. Yang jelas jatuh nggak? Misalkan kalau misalkan belum sempat pegangan gitu jatuh nggak? Jatuh, Pak. Jatuhnya kemana? Belakang, Pak. Belakang Ke ya. belakang. Ke depan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Itu ya. Itu. Jadi maksudnya itu gini. Kalau sebuah benda ya yang tadinya itu diam ya, dipaksa untuk bergerak ya, maka nanti dia akan seperti contoh tadi ya, nanti dia akan ke belakang ya, terjatuh ke belakang, gampangnya gitulah. Kenapa kok itu terjadi? Karena benda itu akan tetap bertahan diam ya, tetap bertahan untuk diam ya, sama kayak tadi tuh. Jadi kalau kita naik motor ya, terus tiba-tiba motornya digas dengan tiba-tiba ya, digerakkan dengan cepat dengan tiba-tiba, kan kita jatuhnya ke belakang. Ke belakang itu kenapa ya? Karena kita nggak mau ikut ya, nggak mau ikut dengan motor tersebut. Jadi tetap bertahan untuk diam ya. Jadi nggak mau dipaksa untuk bergerak bersama motor, itu nggak mau gitu. Nah sebaliknya kalau tadinya bergerak ya, terus dipaksa untuk diam ya, apa yang terjadi? Bisa ngasih contoh nggak kalian? Contoh ya, bergerak terus dipaksa diam. Contohnya apa? Naik motor rem mendadak, Pak. Ah, benar. Direm mendadak kan itu ya. Katakanlah kalian naik motor ya, naik motor direm mendadak, apa yang terjadi? Apakah terdorong ke depan atau ke belakang? Ke depan, Pak. Ke depan kan? Ke depan. Pasti terdorong ke depan. Kenapa? Kenapa kok ke depan? Karena bergerak dipaksa diam kan ya. Jadi tetap terus bergerak kan itu ya. Gitu. Makanya kalau kita katakanlah naik mobil itu kan harus pakai seatbelt, itu kan tujuannya itu ya. Kalau misalkan tiba-tiba terjadi pengereman mendadak itu kan tujuannya kan biar nggak bentur bagian depannya ya. Ya kalau bagian depannya masih berupa kursi yang empuk ya. Nah kalau bagian depannya berupa kaca atau dashboardnya mobil ya, bisa menimbulkan patah tulang ya kalau pengeremannya kencang sekali itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi prinsipnya itu kalau benda diam, dia akan bertahan diam. Contohnya tadi ya, dibonceng naik motor terus digas tiba-tiba. Kemudian sebaliknya dari bergerak dipaksa diam. Contohnya pengereman mendadak. Terus lanjut berikutnya. Nah, ini ilustrasi ini ya. Ilustrasi mungkin maksudnya ini. Lanjut berikutnya. Nah itu. Nah, kalau tadi hukum 1 Newton kan berkaitan dengan kondisi ya. Kalau resultan gayanya 0 ya. Tidak ada gaya atau ada gaya tapi resultan gaya 0. Tadi kan ada 2 tadi ya. Diam, kondisi pertama kan diam ya.
Kondisi kedua kan ini, GLB tadi ya. Lurus dengan kecepatan konstan atau GLB. Nah, terus hukum kedua Newton itu kondisinya yaitu kalau gayanya nggak nol. Ya, gayanya nggak nol, berarti kan gayanya nanti sama dengan M kali A ini. Jadi sigma F sama dengan M kali A ini disebut dengan hukum 2 Newton. Maksudnya itu kalau ada gaya maka akan timbul percepatan. Intinya sih gitu ya. Gaya itu kan penyebab ya. Penyebab perubahan gerak. Nah, A ini adalah akibat. Itu kan percepatan. Percepatan itu kan akibat yang ditimbulkan. Maksudnya itu gini. Misalkan benda itu diam ya. Diberi gaya. Maka benda dari diam akan bergerak. Berarti kan diam menjadi bergerak kan berarti ada percepatan kan itu ya. Atau sebaliknya, misalkan pengereman ya. Pengereman itu kan artinya kan diberi gaya juga. Cuma gayanya melawan arah gerak ya, sehingga nanti timbul apa? Perlambatan. Nah itu. Jadi percepatan, perlambatan itu kan penyebabnya kan karena adanya gaya. Ya, tergantung gayanya. Kalau gayanya itu searah dengan gerak benda nanti timbul percepatan. Tapi kalau gayanya melawan arah gerak benda nanti timbul perlambatan kan gitu ya. Itu hukum 2 Newton. Nah, ini contoh ya. Hukum Newton ya. Jadi di sini ada percepatan. Percepatan ini timbul karena apa? Jadi ini kan ceritanya orang jatuh ya. Mungkin bukan jatuh sih, terjun ya. Terjun dari helikopter ya. Mungkin ini kan sebelum sampai tanah kan dia terjun dulu ya. Habis itu kalau kecepatannya sudah tertentu baru ini dibuka dibuka parasutnya. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Jadi ini sebelum parasutnya dibuka ini ya. Jadi dia terjun dari helikopter gitu. Maka dia akan mendapat apa? Percepatan. Kenapa? Karena ada gaya gravitasi gitu ya. Gaya gravitasi ini nanti akan menimbulkan percepatan kepada orang ini yang kita sebut dengan nama apa? Percepatan gravitasi gitu ya. Dari situ. Ya, jadi gitu kan. Jadi nanti ya sama dengan gaya gravitasi dibagi massa orang tersebut itu kan kata ini hukum 2 Newton ya. Kalau massa orangnya 100 Newton, kalau berat orang tersebut 100 Newton, massanya 100 kg, maka nanti kecepatannya adalah 10 meter per detik ya. Sesuai dengan ini kecepatan gravitasi bumi ya. Itu tadi ya, tentang hukum kedua Newton. Jadi pada hukum kedua Newton ini dirumuskan kaitan antara gerak dan gaya ya. Gaya itu dinyatakan dengan F, ya. Geraknya dinyatakan dengan percepatan tadi itu ya. Percepatan itu artinya perubahan gerak. Kemudian terkait dengan hukum kedua Newton ini perlu kita bahas beberapa gaya ya yang sering kita temui dalam sehari-hari. Ya. Jadi gaya yang pertama ya itu di sini ditulis ini ya gaya luar. Pokoknya ini gaya luar ini maksudnya itu gaya yang berasal dari luar benda. Jadi gaya ini tidak dimiliki oleh benda tapi berasal dari lingkungan ya, dari faktor-faktor di luar benda. Misalkan apa? Misalkan benda kita tarik, ya berarti tarikan itu yang disebut dengan nama gaya luar ya. Benda kita dorong, ya dorongan itu yang disebut dengan nama gaya. Pokoknya gaya-gaya yang diberikan kepada benda yang berasal dari luar benda tersebut. Ya. Kemudian kalau yang kedua gaya berat lah, ini kan pasti dimiliki oleh setiap benda. Setiap benda kan pasti punya massa. Ya, massa ini nanti akan menimbulkan berat. Itu kan. Jadi ini pasti dimiliki oleh setiap benda. Kemudian gaya normal. Nah, ini kalau gaya normal ini kaitannya dengan kalau benda itu berada di sebuah permukaan. Baik itu permukaan yang horizontal, mendatar maupun yang permukaan miring atau bidang miring. Nanti akan timbul gaya normal. Jadi seperti tadi yang saya singgung tadi ya, bahwa gaya normal ini sebetulnya ini gaya reaksi.
gaya reaksi dari permukaan ya. Kalau tadi saya beri contoh lantai tadi ya, di awal tadi ya, berdiri di lantai. Nah, lantai itu kan permukaan. Ya permukaan apa saja, bisa lantai, bisa apa, bidang miring ya, bisa juga dinding, bisa juga atap ya, pokoknya permukaan. Normal. Nah ini perlu saya jelaskan ya. Istilah normal di sini ini istilah yang diambil dari matematika. Jadi normal di sini itu jangan diartikan seperti istilah dalam sehari-hari. Normal kalau dalam sehari-hari normal itu kan artinya apa? Sesuatu yang wajar gitu ya. Sesuatu yang biasa kan itu, bukan itu. Jadi pengertian di sini normal itu artinya tegak lurus. Jadi di matematika itu ada istilah norm. Norm itu artinya normal itu maksudnya tegak lurus. Jadi saya ulangi lagi ya, normal itu artinya tegak lurus. Jadi bukan normal dalam istilah sehari-hari begitu ya. Terus kemudian yang keempat itu gaya tegang tali. Jadi ini biasanya ditimbulkan oleh tali yang tegang ya. Jadi kalau tali kita tarik kan dia tegang. Itu nanti timbul gaya. Makanya disebut gaya tegang tali. Tapi nanti saya perlu jelaskan ya, pengertian tali nanti akan kita perluas ya. Tali itu tidak hanya, jadi kalau kalian, apa sih yang kalian tahu tentang tali ya? Tali itu apa yang kalian tahu? Apakah tali rafia gitu? Ya bisa, tali rafia ya. Selain tali rafia, apalagi yang kalian tahu tentang tali? Tali rafia, tali rumput Jepang ya. Tali tambang, Pak. Ya, tali tambang bisa juga. Apalagi? Tali rafia, tali tambang. Apalagi? Jadi nanti gini, maksud saya gini. Jadi nanti tali itu kita maknai lebih luas. Tali itu kan tujuannya itu kan sebagai penghubung ya. Hubung antara dua benda. Nah, dua benda dihubungkan itu kan tidak mesti menggunakan tali kan. Bisa juga kita hubungkan menggunakan batang besi kan itu. Bisa juga kan itu ya. Contohnya misalnya kereta api ya. Kereta api antara lokomotif dengan gerbongnya atau antar gerbongnya itu kan penghubungnya tidak menggunakan tali kan, tapi menggunakan apa ya? Kayak batang besi gitu kan. Batang besi yang saling dikaitkan gitu ya. Itu nanti kita sebut dengan nama tali juga. Cuma jadi maksudnya itu tali di sini nanti akan kita perluas maknanya ya, tidak hanya tali rafia, tali tambang atau tali tampar ya, tapi nanti kita perluas sebagai penghubung ya. Penghubung antara dua benda. Kemudian berikutnya yang kelima ini gaya gesek. Gaya gesek lambangnya F kecil ya. Jadi jangan sampai nanti salah menulis F besar itu gaya eksternal ini loh, perhatikan ini ya. F besar itu gaya eksternal, kalau F kecil itu gaya gesek. Ya gitu tuh, nanti aturannya begitu ya. Gaya gesek ini timbul kalau ada benda ini ya berada di permukaan yang kasar. Nah itu, nanti kalau permukaannya kasar baru muncul gaya gesek. Terus yang terakhir apa ini? Gaya sentripetal. Nah ini kalau bendanya bergerak melingkar. Jadi kalau benda bergerak melingkar atau nanti bendanya berubah arah, itu nanti muncul yang namanya gaya sentripetal. Nah ini ya. Jadi 6 ini ya, 6 gaya yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, yang paling awal, gaya berat tadi ya. Nah, gaya berat itu berasal dari apa? Tarikan bumi kan itu ya, nomor 1 ya. Berasal dari tarikan bumi atau gravitasi bumi. Yang kedua, menyebabkan benda jatuh ya. Dan kita jatuh itu kan karena gravitasi gitu ya. Terus yang ketiga, ya pasti dimiliki oleh benda yang memiliki massa. Jadi kalau benda punya massa pasti akan punya berat ya. Terus apa? Arahnya ke bawah kan, berarti ke bawah ya karena gravitasi kan ke bawah. Kemudian besarnya massa kali gravitasi itu ya. Itu adalah sifat ya. Sifat dari gaya berat tadi ada 5 tadi ya. Kemudian berikutnya gaya tegang tali ya. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa tali kita maknai lebih luas ya. Tali tidak hanya kita maknai sebagai tali
tali tampar atau tali rafia atau tali karet ya, tapi lebih luas sebagai penghubung antara dua benda. Jadi gaya tegangan tali ini ya muncul kalau ada tali ya, tali dalam artian tadi ya penghubung ya, benda penghubung gitu ya. Kemudian talinya tegang ya, ini nggak selalu ya. Ya kalau tali rafia tegang memang, tali tampar tegang ya, tapi kalau batang besi kan nggak mesti tegang ya. Ya, jadi tidak tegang, tidak kendor itu hanya berlaku untuk tali-tali yang elastis ya. Tapi kalau yang nggak elastis kayak batang besi kan nggak mungkin itu. Kemudian yang ketiga, bila tali tak bermassa, T di ujung tali sama besar. Jadi gitu. Jadi nanti kita anggap talinya nggak bermassa ya, sehingga tegangan tali itu sama semua di seluruh bagian tali. Itu penting ya. Tapi apa benar tali itu nggak bermassa? Tali rafia itu bermassa nggak? Bermassa, Pak. Bermassa. Masa tapi kecil, Pak. Ya, makanya. Jadi sebetulnya nggak benar ya kalau tali tak bermassa. Tapi ini dianggap maksudnya dia. Jadi kita anggap talinya nggak bermassa. Supaya apa? Supaya nanti tegangan talinya sama semua di seluruh bagian tali. Soalnya kalau talinya bermassa, nanti tegangan talinya itu nanti tidak sama ya. Dari ujung satu ke ujung yang lain. Karena ada pengaruh massa kan itu ya. Itu nanti nggak kita bahas ya. Yang kita bahas adalah talinya tak bermassa alias massanya diabaikan lah gitu ya. Kemudian yang keempat itu pada katrol tak bermassa, T di kiri dan kanan katrol sama. Jadi gini, jadi nanti kita juga kalau misalkan ada katrol ya, jadi biasanya tali ini berkaitan dengan katrol ya. Jadi fungsi dari katrol sebetulnya itu kan ini kan mengubah arah gaya gitu ya. Jadi arah gayanya itu diubah karena ada katrol. Contoh yang paling gampang itu ini, misalkan kalian itu ya ngambil air dari sumur gitu ya, menimba air dari sumur itu kan kalau nggak pakai katrol kan ngambil dari bawah ya, dari bawah ditarik ke atas kan gitu ya, itu kalau nggak pakai katrol. Tapi kalau kalian menggunakan katrol kan nggak seperti itu kan, kita nariknya apa? Nariknya ke bawah kan gitu ya, karena ada katrol Iya, kan. Pak, Gitu. Nah ya itu. Jadi tujuan katrol itu seperti itu. Ya untuk mengubah arah dari gayanya. Jadi kan kalau kita pakai katrol kan lebih gampang ya mengambil airnya kan daripada nggak pakai katrol. Nah itu kalau katrolnya kita anggap tak bermassa ya, sebetulnya bermassa nggak mungkin katrol nggak bermassa ya. Jadi cuma dianggap aja. Kalau kita anggap tak bermassa maka nanti tegangan tali di bagian kanan dan kiri katrol itu akan sama. Tapi kalau katrolnya bermassa, nah nanti tegangan talinya nggak sama. Itu nanti kita bahas di bab 5 ya. Jadi nanti di bab 5 itu katrolnya dihitung ya. Masa katrolnya dihitung nanti sehingga tegangan tali di sebelah kiri dan kanan katrol itu nggak sama ya. Nanti kaitannya dengan momen inersia dari katrol. Tapi untuk saat ini bab 3 sama nanti bab 4 itu nanti kita anggap katrolnya nggak bermassa ya, sehingga tegangan talinya sama antara kiri dan kanan. Ya itu ya. Ini tadi dengan tali. Ya ini. Nah, terus berikutnya adalah apa ini? Katakanlah ini bola gitu ya. Bola kita gantung ya. Bola kita gantung. Maka nanti pada bola ya. Bola kan pasti punya berat. Nah, ini punya berat W1 ya. Maka nanti timbul tegangan tali T1 ya. Jadi W1 ini sebagai aksi, T1 sebagai reaksi gitu ya. Gitu kan. Nanti sama antara T1 dan W1. Itu kalau apa? Ini kalau talinya nggak bermassa atau massanya diabaikan. Tapi kalau talinya dihitung, nanti ada ini nanti ada massa tali kan itu. Massa tali nanti WT. Maka nanti berlaku ini T3 sama dengan T2 ditambah WT kan itu ya. Sehingga maksudnya itu apa? Maksudnya tegangan tali di ujung bawah dan tegangan tali di ujung atas itu nggak sama. Jadi T2 ini tegangan tali di bagian bawah ya. T3 ini tegangan tali di bagian atas. Nah, itu kan nggak sama karena ada berat tali. Tapi kalau berat tali kita abaikan maka nanti apa? T3 sama dengan T2 artinya tegangan tali di
di ujung bawah dan ujung atas itu sama. Maksudnya itu seluruh bagian tali itu tegangan talinya sama. Kalau apa itu kalau WT-nya diabaikan. W itu berat tali ya. Berat tali sama dengan massa tali dikalikan gravitasi kan begitu. Nah, ini kalau ada katrol ya. Jadi kalau ada katrol maka nanti T1 dan T2 ini arahnya sama. Kan harusnya kan T1 dan T2 arahnya saling berlawanan ya. Misalkan katakanlah T1 ke bawah, T2 harusnya ke atas atau sebaliknya. Kalau misalkan T2 ke bawah, T1 harusnya ke atas. Tapi karena ada katrol maka dua-duanya arahnya jadi sama ya, jadi sama-sama ke bawah karena fungsi dari katrol kan memutar arah gaya gitu ya. Nah, ini kan T1 sama dengan T2. Ini kalau apa? Kalau katrolnya masanya kita abaikan. Atau mungkin gini, mungkin katrolnya licin. Licin itu maksudnya ini loh, permukaan katrolnya licin sehingga katrolnya nggak ikut muter dia. Jadi kalau katrol nggak ikut muter kan nanti nggak ada ini kan, nggak ada rotasinya ya. Nah, nggak ada rotasinya. Pokoknya atau boleh muter ya, boleh muter asalkan nggak bermassa. Ada dua pilihan ya. Jadi pilihan pertama itu katrolnya nggak bermassa. Berarti meskipun dia muter, rotasinya kita abaikan kan itu ya. Atau yang kedua, katrolnya licin, artinya katrolnya nggak ikut muter ya, karena licin kan. Ya. Berarti kan nggak ada rotasi. Berarti kan nanti yang terjadi itu apa? Ini tegangan talinya sama antara T1 dan T2. Nah, itu tadi tentang tali ya. Terus berikutnya gaya normal. Nah, tadi sudah saya singgung ya, gaya normal itu kan gaya apa tadi? Gaya reaksi. Jadi benda bertumpu pada benda lain, maksudnya itu pada lantai ya. Jadi ini balok ini bertumpu atau apa ya? Berada atau menekan lantai ya, benda lain itu lantai. Maka nanti lantai ya itu akan memberikan reaksi. Ya, reaksi yang arahnya berlawanan dengan gaya aksi. Gaya aksinya kan gaya berat ini kan. Ini kan W ini kan gaya berat, maka reaksi dari gaya tekan ya ini gaya normal ini tadi ya. Jadi sebetulnya gaya normal itu adalah reaksi dari gaya tekan. Biasanya nekannya ke bawah kan. Tapi ya nggak selalu nekan ke bawah. Kayak bidang miring kan nekannya kan nggak 100% ke bawah, tapi agak miring ini. Soalnya miring kan. Jadi gaya berat ini nanti kita uraikan menjadi dua komponen ya. Komponen yang pertama itu yang kita sebut dengan nama W sin theta. W sin theta ini menyebabkan benda ini turun ke bawah. Sementara yang satunya lagi W cos theta ini yang menyebabkan dia menekan ini, menekan bidang miring. Maka nanti gaya normalnya ya ini nanti ya. Gaya normal ini kan reaksi dari gaya tekan. Gaya tekannya itu kan ini W cos theta. Terus tadi sesuai namanya tadi sudah saya singgung ya, normal itu artinya tegak lurus. Jadi artinya selalu tegak lurus permukaan yang ditekan ya, tegak lurus tadi. Jadi kalau misalkan dinding ya, dinding kan bidangnya kan vertikal, maka nanti gaya normalnya ya tegak lurus dengan permukaan dinding yang vertikal tersebut gitu ya. Ya, terus berikutnya lagi gaya gesek. Ya. Gaya gesek ini timbul karena apa? Permukaannya kasar. Jadi kalau ada permukaan kasar baru nanti timbul gaya gesek. Nah, ini nanti dibedakan menjadi dua macam ini. Gaya gesek yang ini yang pertama ya, yang statis ini. Ya, yang statis nanti ada lagi yang kinetis. Jadi tergantung bendanya. Kalau bendanya itu diam, itu nanti kita sebut dengan nama gaya gesek statis. Kalau bendanya bergerak, nanti kita sebut dengan nama gaya gesek kinetis ya. Nah, itu. Nah, kalau gaya gesek statis itu nilainya ya, ini nilainya ini kan. Dari 0 sampai nilai maksimumnya. Maksimumnya itu ini. Mu S kali N, ini loh. Mu S kali N ini disebut dengan nama apa? Gaya gesek statis maksimum. Nah, itu ya. Jadi di sini Fs gaya gesek statis, mu S koefisien gesek statis, N gaya normal. Jadi bergantung sama gaya normal ya. Jadi gaya gesek ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama itu kekasaran. Jadi semakin kasar, semakin besar gaya geseknya. Faktor kedua ada lagi, yaitu apa? Gaya normal. Gaya normal itu maksudnya gaya tekan tadi itu ya.
Jadi kalau semakin keras kita tekan, maka gesekannya itu akan semakin besar. Ya, contohnya misalkan inilah, misalkan kalian mau mindahkan lemari ya, mau geser lemari ya, antara lemari yang kosong dan lemari yang penuh berisi barang itu gesernya lebih susah mana? Kan tentunya lebih susah gesernya yang penuh barang kan, karena penuh Iya, barang Pak. itu kan nekan lantainya kan jadi lebih keras gitu ya, sehingga gesekannya itu besar. Selain juga pengaruh faktor banyaknya barang kan itu ya. Kalau semakin banyak barang kan semakin susah juga digerakkan ya. Nah itu. Nah ini ya. Terus kemudian berkaitan dengan nilai Fs ya. Kalau nilai Fs-nya itu kecil ya, maksudnya itu kurang dari μSn, maka bendanya diam. Jadi biasanya benda diam itu karena nilai Fs itu kurang dari μs kali n. Jadi kalau misalkan seperti ini loh, ini kan bendanya saya beri gaya ya, saya tarik ya dengan gaya F. Ternyata bendanya diam. Diam berarti artinya apa? Artinya pasti ada gaya lain yang melawan gaya tarik saya, yaitu ini kan, gaya gesek ini. Gaya gesek statis ini gitu ya. Tapi kalau gaya ini saya perbesar terus, sampai akhirnya satu saat apa dia? Kalau saya perbesar terus gaya tariknya itu loh, apa yang terjadi? Satu saat akan kondisi ini, benda akan bergerak. Ya, jadi ini yang perlu kalian pahami ya. Di sini ada istilah benda akan bergerak. Ini juga sering dinyatakan dalam soal ya. Benda akan bergerak. Saya tanya dulu kalian. Benda akan bergerak itu maksudnya apa? Sudah bergerak atau belum bergerak? Masih diam, Mbak. Masih diam. Diam. Ya jadi itu. Jadi benda akan bergerak itu artinya masih diam. Karena akan kan belum ya. Ya itu. Punya potensi bergerak, Pak. Ya, makanya itu perlu saya tekankan ya. Soalnya kalau nggak itu dikira bergerak, enggak. Benda akan bergerak itu maksudnya bendanya belum bergerak, cuma akan itu artinya sudah mau gitu ya. Nah, pada kondisi mau akan bergerak ya itu nanti gaya geseknya itu sudah maksimum ya. Jadi kalau gaya F ini saya buat persis sama dengan ini μs kali n ya, atau Fs, maka kondisi benda itu dalam kondisi tepat akan bergerak ya. Tepat akan bergerak tapi masih belum ya. Kalau saya perbesar dikit ya sudah bergerak. Nah, ini kalau sudah bergerak ya. Kalau sudah bergerak nanti yang bekerja nggak lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Nah, yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan gaya gesek kinetis berkaitan dengan ini, koefisien geseknya. Biasanya koefisien gesek kinetis itu lebih kecil daripada koefisien gesek statis. Biasanya begitu ya. Jadi μk itu biasanya lebih kecil daripada μs. Itu ya, biasanya gitu. Rumusnya ya ini, bahwa FK sama dengan μk kali N. Gitu. Ya. Jadi ini kalau kondisinya sudah bergerak ya. Jadi ini ada gaya F, ini gaya gesek F kecil ya. Terus, nah kan seperti tadi gaya gesek F ini kan bergantung sama gaya normal ini ya. Jadi kalau gaya normalnya besar ya gaya geseknya besar ya. Lah gaya normal itu merupakan gaya reaksi terhadap apa? Ini kan gaya berat gitu ya. Jadi prosesnya itu gitu ya. Jadi pertama ada gaya berat nanti menimbulkan gaya normal nanti menimbulkan apa? Ini gaya gesek. Nah, itu nanti gaya gesek kita lihat terhadap gaya F. Gitu kan. Kalau gaya F-nya itu kecil, maka nanti dia tidak bergerak ya, kondisi statis tadi. Tapi kalau gaya gesek kalau gaya F-nya cukup besar, maka nanti terjadi gerak ya. Bendanya bergerak, maka nanti kalau bergerak itu yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah ini untuk membandingkan ya antara kondisi diam sama kondisi bergerak. Jadi ini kan kondisi ketika baloknya masih diam ya. Jadi ada gaya eksternal ya, gaya luar F. Kemudian bendanya sendiri punya berat ya, berat ini nanti menimbulkan reaksi gaya normal ya, gaya normal nanti akan menyebabkan gesekan ini.
Ini kalau kondisi diam. Jadi nilai Fs ini mulai dari 0 kan ya. Mulai dari 0 ini loh, mulai dari 0 sampai nilai maksimumnya ini. Naik itu ya. 0 sampai maksimum gini ya, ini nanti sampai di sini. Nah, kalau gaya F ini terus diperbesar ya, terus, maka nanti yang terjadi ya bergerak dia. Ini kan kondisi tepat akan bergerak ini ya. Garis putus-putus ini vertikal ini loh, ini menyatakan kondisi tepat akan bergerak ini. Nah, kalau diperbesar terus ya nanti dia akan bergerak. Nah, kalau sudah bergerak nanti yang bekerja nggak lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis ya. Yang tadi sudah saya singgung tadi ya. Nilai apa itu? Nilai mu K-nya lebih kecil dari mu S. Makanya di sini terjadi penurunan gitu ya. Jadi kalau kalian cermati kan maksimumnya kan segini ya Fs max gitu ya. Tapi ketika bergerak ternyata ini FK-nya lebih rendah kan itu ya. Kenapa? Ya karena ini apa mu K ini biasanya lebih rendah daripada mu S sehingga terjadi penurunan ini ya. Gitu kan. Nah, ini kalau ini sudah bergerak ini ya. Kalau sudah bergerak nanti berlaku ini nanti hukum kedua Newton ya. Bahwa sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya itu apa? Ya ini. Sigma F itu berarti arah geraknya. Berarti apa? Gaya F, gaya penggerak dikurangi ini, gaya gesek kinetis. Nanti massa kali percepatan. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, gaya yang terakhir. Yaitu apa? Sentripetal. Tadi sudah saya singgung ya. Gaya sentripetal ini biasanya berkaitan dengan gerak melingkar. Ya, jadi seperti yang kita bahas di bab 2 kemarin ya. Pada gerak melingkar itu kan pasti ada namanya gaya sentripetal, dilambangkan dengan AR ini. Ini loh AR ini ya. Gaya sentripetal atau AR itu adalah V kuadrat dibagi R ya. Nah, kalau kita kalikan dengan F ya, ini kan hukum 2 Newton kan. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa F sama dengan M kali A, maka nanti F-nya ini kita sebut dengan nama gaya sentripetal ya. Jadi dengan kata lain gaya sentripetal ini gaya penyebab ya, penyebab benda itu bergerak melingkar. Jadi kalau benda bergerak melingkar nanti ada namanya gaya sentripetal. Pokoknya benda apa saja yang bergerak melingkar itu pasti ada gaya sentripetal. Ya, sehingga nanti ini kan besarnya apa? M V kuadrat dibagi R. Gitu ya. Kalau kemarin kan ada dua macam gerak melingkar ya. Gerak melingkar beraturan sama satunya lagi apa? Gerak melingkar berubah ya. Ya, kalau berubah itu percepatannya apa saja? Kalau yang beraturan kan cuma satu percepatan ya, yaitu apa? Sentripetal. Sentripetal kan ya. Kalau yang gerak melingkar yang berubah itu kecepatannya apa saja? Tangensial sama sentripetal. Ya itu benar. Jadi ada dua percepatan. Yang sentripetal ini fungsinya untuk mengubah arah ya. Tapi yang satunya lagi yang tangensial itu untuk mengubah nilai gitu. Gitu ya, mengubah nilai. Oke ya. Berikutnya saya lanjutkan ini ya. Jadi biasanya kalau kalian nanti menghadapi soal berkaitan dengan ini ya, hukum Newton, biasanya itu yang paling penting itu ya yang ini. Jadi menyatakan ya, atau melihat gaya-gaya apa saja yang ada pada benda. Sebagai contoh misalkan ini ya, ini kan ada apa kereta ya mungkin ya, kereta ditarik, harusnya ditarik pakai kuda ya, ini nggak pakai mesin kayaknya ini ya, model ditarik gitu ya, cuma ini ditarik oleh orang ini ya, aneh juga ini ya. Jadi katalah kita mau lihat gaya pada mobil atau kereta ini, atau ya sebut aja mobil lah, katakanlah mobilnya nggak pakai mesin ya, atau mesinnya mogok gitu aja. Gaya apa saja yang ada pada mobil? Tadi kan kalian sudah tahu ya, setiap benda pasti punya apa? Gaya normal, gaya berat. Nah, gaya berat. Itu kan yang pertama kali muncul ya. Ini kan gaya berat. Gaya berat kan nanti menekan ini kan. Permukaan jalan misalkan lah, katakanlah jalan ini ya. Nanti timbul reaksi kan dari permukaan jalan. Namanya apa tadi? Ini kan. Ini ya. Gaya normal kan itu ya. Terus kemudian dia digerakkan oleh tali, nanti timbul apa? Tegangan tali. Ya ini.
Biasanya ini menjadi hal penting ya, ketika kalian nanti mengerjakan soal-soal berkaitan dengan hukum Newton. Jadi ini, yang pertama kan gaya berat. Kemudian timbul gaya normal sebagai reaksi ya, reaksi dari permukaan jalan. Kemudian karena ditarik pakai tali timbul gaya pegangan tali T. Nah, udah ya. Terus berikutnya ini ya, hukum yang ketiga. Disebut dengan nama hukum aksi reaksi. Kenapa kalau disebut hukum aksi reaksi? Karena menggambarkan aksi dan reaksi antara dua benda. Ya, jadi prinsipnya itu gini. Kalau misalkan sebuah benda berinteraksi ya, memberikan aksi kepada benda kedua ya. Jadi benda pertama memberikan aksi kepada benda kedua. Itu kita sebut dengan nama gaya aksi. Maka benda kedua akan memberikan reaksi kepada benda pertama. Jadi gitu ya. Jadi aksi itu benda pertama kepada benda kedua, reaksi itu benda kedua kepada benda pertama. Gitu kan. Terus bagaimana? Ini ya. Jadi yang terjadi itu nanti yang pertama itu apa? Sama besar. Jadi besarnya gaya aksi akan sama besar dengan besarnya gaya reaksi. Yang pertama. Yang kedua arahnya berlawanan. Ya. Jadi kalau misalkan gaya aksinya ke kiri, gaya reaksinya ke kanan. Terus yang ketiga, bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi tadi kan kalau aksi misalkan dari benda pertama kepada benda kedua. Berarti dia bekerja pada benda kedua. Itu gaya aksinya. Gaya reaksinya adalah dari benda kedua kepada benda pertama. Jadi bekerja pada benda pertama. Misalkan saya beri contoh yang tadi ya, di awal tadi ya. Misalkan saya berdiri di atas lantai. Saya berdiri di atas lantai artinya kan saya menekan lantai karena saya punya berat. Saya punya berat, maka saya menekan lantai. Berarti berat saya ini merupakan gaya aksi. Ya, arahnya ke bawah ya. Gaya aksi arahnya ke bawah ya. Besarnya sama dengan berat badan saya. Kemudian lantai ya akan memberikan reaksi kepada saya, arahnya ke atas. Nah, itu besarnya bagaimana? Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Itu ya. Arahnya berlawanan kan? Gaya berat ke bawah, gaya normal ke atas. Terus tadi apa? Bekerja pada dua benda yang berbeda. Iya. Kalau gaya berat itu bekerja pada lantai ya. Gaya berat bekerja pada lantai karena menekan lantai. Sementara gaya normal itu bekerja pada saya ya. Ya, dorong saya ke atas ya. Sehingga saya imbang antara berat dan gaya normalnya gitu ya. Jadi kedua gaya tersebut bekerja pada dua benda yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini halaman terakhir ya. Dan biasanya di halaman ini yang sering membingungkan ya. Tapi mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Ini ya. Jadi ini ya. Jadi ini kita lihat gambar yang pertama ini. Ini ceritanya kan biru ini ternyata lampu ya. Kalau saya baca ini ternyata lampu. Jadi ini ada lampu digantung pada atap ya. Lampu digantung pada atap. Ya. Yang jelas lampu pasti punya berat gitu ya. Gitu kan. Lampu punya berat gitu kan. Maka nanti karena dia digantung maka akan timbul apa? Reaksi dari tali kan dia. Nah, ini. Nah, tali ya. Jadi itu. Jadi gaya berat dari lampu ya nanti diimbangi oleh gaya tekanan tali. Itu ya. Terus kemudian di sini ada T aksen. T itu apa? T itu ini. Ya, tegangan tali. Ya, tegangan tali. Ini loh. Atau gini aja deh. Langsung saya baca ya. Biar kalian tahu bedanya antara T sama T aksen itu apa ini. Kan ada T, ada T aksen itu ini. Bedanya itu ini. T itu apa? Gaya pada lampu oleh tali. Jadi pertanyaan saya itu apa? T itu miliknya siapa?
gaya T itu milik siapa? Gaya T itu miliknya Lampu, Pak. lampu. Nah, itu yang ini penting soalnya nanti berkaitan dengan nanti hukum 2 Newtonnya ya. Jadi T itu pada lampu, artinya T itu miliknya lampu. Kalau T aksen ini loh. Tali, Pak. Gaya, ya. Jadi T aksen itu miliknya tali. Ya. Di T aksen itu gaya pada tali oleh lampu. Nah, itu yang. Terus ada lagi ini, ada W ini ya, ada W aksen. W itu apa? W itu ini loh. Gaya pada lampu oleh bumi. Berarti W ini punya siapa? W ini loh. W ini punya siapa? Ini. Lampu, Pak. Punya lampu. Biru ini lampu ya. Biru ini lampu. Jadi W ini punyanya lampu. Terus W aksen. Mana W aksen? Tidak ada di sini ya. Di sini nggak digambarkan W aksen itu. W aksen itu adalah gaya pada bumi oleh lampu. Jadi W aksen itu punya siapa? Punya bumi, Pak. Punya bumi. Cuma buminya nggak digambarkan. Jadi maksudnya itu gini loh. Ini W itu kan gaya berat ya. Gaya berat itu kan gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi itu artinya gaya tarik antara dua benda. Jadi kalau dua benda itu saling tarik ya, maka misalkan katakanlah gini, ada dua benda ya. Benda satu masanya M1, benda dua masanya M2. Maka kedua benda ini saling tarik. Ya. Jadi benda satu ditarik oleh benda dua, begitu pula benda dua ditarik oleh benda satu. Sama kayak begitu. Jadi ini ceritanya ini tarik-tarikan antara lampu dan bumi ya. Jadi lampu ini ditarik oleh bumi, dan itu bisa kita amati ya. Lampu kan ditarik oleh bumi. Buktinya kalau talinya putus kan dia jatuh ke bawah ya. Itu adalah bukti bahwa lampu ditarik oleh bumi. Tapi yang nggak bisa kita amati itu adalah ternyata bumi juga ditarik oleh lampu. Kan nggak bisa kita amati itu ya. Apa benar bumi ditarik oleh lampu? Ya, itu yang nggak bisa kita amati. Tapi menurut teori gravitasi, bahwa kedua benda yang saling berinteraksi ya akan timbul gaya gravitasi saling tarik. Nah, itu gitu ya. Jadi maksud saya kalau W bisa kita amati ya, tapi kalau W aksen nggak bisa kita amati karena kenapa kok begitu? Iya, karena bumi itu kan masanya besar ya. Kan nggak imbang dengan lampu. Lampu paling berapa sih? Paling gram ya. Nah, kalau bumi itu 10⁻24 ya. 10⁻24 itu berapa ya? Satu ton aja 1000 kilo ya. Masih 10⁻3 itu, berarti jauh dari itu ya. Makanya nggak kelihatan ya apa itu tarikan bumi ditarik oleh lampu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan kan sebaliknya, lampu ditarik oleh bumi karena buminya sangat masif, sangat besar. Itu. Kemudian yang kedua itu ini ya, yang kedua ini kan ini. Kalau kedua ini adalah ini balok ya. Balok berada di lantai. Balok berada di lantai kan itu ya. Maka nanti yang jelas balok kan pasti punya berat. Ya, punya berat W kan itu ya. Nanti timbul reaksi gaya normal kan itu ya, seperti yang tadi saya singgung tadi ya. Lalu kalau lantainya kasar timbul gaya gesek gitu ya. Nah, ini yang menarik dan mudah-mudahan tidak membuat kalian bingung ya. Ada F aksen. Gitu ya. Terus ada lagi apa? Ada lagi P. Apa ini maksudnya itu ya? Coba kita baca dulu ya. N itu apa? Ini loh, N ya. N itu kan ini ya, gaya normal ini ya. N itu apa? Gaya pada benda oleh permukaan. Permukaan itu maksudnya lantai ya. Jadi N itu apa? Gaya pada benda oleh lantai. Jadi milik siapa N ini? Gaya normal itu milik siapa? Milik lantai, Pak. Loh, ini loh. Coba dibaca lagi. N itu apa? Benda, Pak. Gaya pada benda oleh lantai. Berarti milik siapa? Benda, Pak. Milik benda. Benda, Pak. Benda. Jadi kayak tadi loh. Tadi kan saya kasih ilustrasi ya. Saya berdiri di atas lantai. Kan saya menekan lantai. Ya. Jadi gaya beratnya itu miliknya lantai. Karena dia menekan lantai, bekerja pada lantai gitu ya. Sementara lantai memberikan reaksi, artinya bekerja pada saya,
mendorong saya ke atas, yaitu gaya normal ya. Jadi gaya normal itu bekerja pada saya, gitu ya. Jadi gaya normal ini bukan miliknya lantai, tapi miliknya benda ya. Makanya perlu saya ulang-ulang itu biar kalian ngerti. Jadi gaya normal itu adalah miliknya benda. Nah, yang W ini ya, itu nanti ini ya. Gaya pada benda oleh bumi nanti ya. Oke, satu-satu aja deh. Jadi N ini adalah miliknya benda. Terus ada lagi. P ini apa? Gaya tekan pada lantai oleh benda. Berarti P ini milik siapa ini? P ini. Bekerja pada apa P ini? P ini loh. P ini gaya tekan ya. Jadi gaya tekan ini miliknya siapa? Bekerja pada siapa? Ini loh. Bekerja pada lantai. Ya. Jadi bekerja pada lantai gitu ya. Memang ini membingungkan ya kalau kalau kita nggak hati-hati bisa bingung ini ya. Ya, jadi P ini adalah gaya tekan ya, gaya tekan oleh ini loh, oleh apa ini? Oleh balok kepada lantai gitu ya. Ya kalau tadi kan saya kaitkan dengan berat badan saya kan gitu ya. Jadi gini loh, biar kalian nggak bingung ya. Mungkin perlu saya tekankan lagi ya. Jadi gini, ini pasangannya tuh gini loh. Bentar, biar kalian nggak bingung. Kalau tadi kan enak ya, tadi kan cuma ada 2 pasangan ya. Iya, tadi ada 2 pasangan ya. Pasangan pertama kan ini, T sama T aksen tadi ya. Pasangan keduanya kan ini, W sama W aksen kan itu tadi ya. Ya, kalau T dan T aksen itu kan interaksi antara tali dan lampu gitu ya. Jadi yang berinteraksi itu tali dan lampu. Kalau yang W aksen itu yang berinteraksi itu apa? Lampu sama bumi gitu ya. Nah, jadi tadi ada 2 pasangan ya, T aksen sama. Nah, kalau sekarang ada berapa pasangan ini? Coba kalian hitung, ada berapa pasang ini? Berapa pasang? 3, Pak. 3 kan? Iya. 3. Kan 3 pasang. Soalnya ada berapa? Coba hitung aja kan. 1, 2 ya. Ya. 3, 4, cuma 5 ya. Ada yang nggak kegambar ini. Jadi maksudnya itu ada 3 pasang ini loh. Ini loh. Jadi pasangan pertama itu antara P dan N ini loh. P dan N ini pasangan pertama. Gitu. Pasangan kedua itu ini antara W sama W aksen. W aksennya nggak digambar ya. Jadi gini, kalau W itu beratnya ini loh. W itu beratnya benda. Ya, jadi milik apa? Milik benda ya. W aksen itu miliknya bumi ini loh. Jadi interaksi antara apa sih? Antara balok ini dengan bumi ya. Kalau P dan N itu adalah interaksi antara balok dengan lantai. Jadi gini. Jadi pasangan pertama itu berasal dari interaksi antara balok dan lantai. Nanti muncul apa? P sama N. Ya, pasangan kedua yaitu apa? W dan W aksen itu interaksi antara balok dengan bumi ya. Nah, pasangan ketiga ini kayak gesek ini ya. Kayak gesek F sama kayak gesek apa? F aksen. Nah, yang perlu saya tekankan itu ini loh. Coba saya ulangi lagi ya. Coba pasangan pertama ya, P dan N. Ini kan dari interaksi antara apa? Balok dan lantai ya. Balok dan lantai. Coba pertanyaan saya. Kalau N itu milik siapa? Balok apa lantai? Balok, Pak. Balok, Pak. Balok ya. Kalau P milik siapa? Balok apa lantai? Lantai, Pak. Lantai. Nah, itu aja ya. Oke ya, itu pasangan pertama ya, sudah ngerti kalian ya. Sekarang pasangan kedua yaitu apa? W sama W aksen ya. W sama W aksen. W itu punyanya siapa? Benda, Pak. Hah? Ini perhatikan. Benda, Pak. Benda. Jadi ini yang kedua itu interaksi antara benda dan bumi ya. Interaksi antara benda dan bumi. Jadi W itu punyanya benda. W aksen punyanya ini bumi. Nah gitu. Biar kalian nggak bingung gitu lah. Saya coba tekankan ya itu ya. Jadi pasangan gaya kedua itu berasal dari interaksi ya. Interaksi antara balok dengan bumi, saling tarik itu loh, gravitasi kan, saling tarik. Jadi W itu karena balok ditarik oleh bumi. Kalau W aksen
bumi ditarik oleh balok gitu kan, tadi kan kayak tadi loh, kayak lampu tadi. Nah, terus yang ketiga yang nggak ada di tadi ya itu adalah ini. F dan F aksen. Ya, ini interaksi apa? Ini adalah interaksi lantai dan balok lagi gitu ya. Jadi sama kayak yang pertama, cuma yang pertama itu kan nggak berkaitan dengan kekasaran. Kalau yang ketiga ini berkaitan dengan kekasaran. Jadi gaya F dan F aksen ini berasal dari interaksi ya, antara balok dan lantai juga. Cuma berkaitan dengan kekasaran ya. Kalau tadi kan yang enggak, yang pertama tadi ya. Sekarang pertanyaan saya, F ini punya siapa? Balok apa lantai? Balok, Pak. Balok. Balok. Ya. Punyanya balok ya. Atau ini loh, gaya gesek pada balok itu ya. Lah kalau F aksen punyanya siapa? Balok apa lantai? Lantai. Lantai gitu. Lantai, Ya. Pak. Nah, gitu. Kira-kira bingung atau enggak ini? Sampai sini. Saya agak bingung, Pak. Makanya tadi saya katakan ini halamannya paling membingungkan. Gimana? Akbar ya? Ya. Apa Kenapa yang P-nya bisa punya balok, Pak? Hah? Gimana? Yang Apa? P-nya kok bisa punya balok? Punya Punyanya permukaan. punya permukaan. Ya, gini penjelasannya gini ya, coba ya. Saya ulangi lagi ya, Akbar ya. Ini kan ceritanya interaksi antara apa? Balok dan lantai ya. Balok dan lantai kan itu ya. Jadi balok kan nekan lantai. Gitu ya. Jadi balok nekan lantai. Itu P. Ya. P itu adalah tekanan balok kepada lantai. Berarti P ini bekerja pada siapa? Pada balok atau pada lantai? Pada lantai. Ya gitu. Berarti dia miliknya lantai. Yang bekerja pada Ya ini bekerja ya. pada. Pokoknya Ah. bekerja pada itu berarti miliknya. Saya ulangi lagi ya. P ini kan gaya tekan ya, gaya tekan balok kepada lantai gitu ya. Jadi dia bekerja kepada apa? Kan kepada lantai gitu ya. Maka dia miliknya lantai. Lah kalau normal kan ini reaksi ya. Reaksi dari tekanan balok oleh lantai ya. Gitu kan. Jadi lantai memberikan reaksi kepada balok. Berupa gaya normal ini kan itu ya. Berarti dia milik siapa gaya normal ini? Jadi gaya normal ini berasal dari lantai ya. Berasal dari lantai memberikan reaksi kepada balok. Jadi dia bekerja pada siapa? Gaya normal ini. Pada balok, Pak. Pada balok, berarti miliknya siapa? Punya balok. Nah, kan gitu. Oke ya. Itu ya. Kemudian kalau W ngerti ya. W ini kan gaya tarik antara balok dan bumi kan. Jadi W ini apa? Balok ya. Balok ditarik oleh bumi. Jadi siapa yang ditarik atau bekerja pada siapa? Balok. Kan balok kan ya. Gitu kan. Kalau W aksen itu kan bekerja pada bumi ya. Ditarik oleh balok kan gitu ya. Mungkin itu nggak membingungkan ya, kalau itu nggak membingungkan sih. Sementara yang ini berikutnya lagi ya, yang F sama F aksen, gitu ya. Nanti kan timbul gesekan ya karena menekan itu ya nanti ini. Jadi arah F ya dan F aksen itu pasti berlawanan, gitu kan. Yang F itu ya, F itu bekerja pada balok, yang F aksen bekerja pada lantai. Ini sebentar, ini perlu saya luruskan ya biar kalian nggak bingung. Ini kan berhubung, ini kan nggak bergerak ya. Ngerti maksud saya? Ini kan nggak bergerak ya. Nah, kalau nggak bergerak kan artinya kita boleh menentukan arah gayanya kan boleh sembarang kan itu ya. Jadi gini, jadi nggak mesti arah F itu ke kiri, F aksen ke kanan, nggak harus gitu. Bisa juga F-nya yang ke kiri, F aksennya yang ke kanan ya. Boleh diputar-putar, tapi yang jelas antara F dan F aksen itu saling berlawanan, satu ya. Yang kedua harus sama besar, gitu kan. Yang ketiga, bekerja pada benda yang berbeda. Itu. Jadi F ini bekerja pada balok, gitu kan. Kalau F aksen ini bekerja pada lantai, gitu ya. Jadi mengerti ya. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan ngerti ya kalian ya. Ada lagi? Kenapa kok itu saya tekankan nanti kalau kita nanti menghadapi soal itu kalau nggak cermat nanti hitungannya jadi salah gitu ya. Jadi cermat dulu di tadi milik siapa itu ternyata kunci itu ya.
Kalau itu sudah paham, nanti hitung-hitungannya gampang. Jadi sebenarnya membuat KC itu ya tadi, milik-milik tadi itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada pertanyaan, berarti saya akhiri aja ya pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.